Salam God Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Kali ini saya ingin bersama-sama kita kembali membaca Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6 mengenai sikap mengampuni. Di ayat 1 Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah ia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan Yesus menjawab, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah ke dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. God Lovers, pencinta Word from Heaven, murid-murid Tuhan Yesus, para rasul mengalami krisis iman ketika Kristus Yesus mengatakan bahwa mereka harus bisa mengampuni dan berbelas kasihan pada tingkatan yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Tadi di bacaan kita Lukas 17 ini dikatakan ayat 3, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampuni dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Dan ini yang menjadi keresahan bagi para murid sampai mereka harus berkata, tambahkanlah iman kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menanggapi kurangnya iman mereka dengan mengatakan bahwa mereka hanya perlu sedikit lagi rasa percaya dan ketaatan di dalam Kristus. Maka mereka dapat menggunakan kuasa surgawi yang siap menolong mereka. Di ayat 6 itu dikatakan bahwa kalau, kata Tuhan Yesus, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah ke dalam laut, dan ia akan taat kepadamu.
Jadi sebenarnya nggak perlu iman yang besar juga. Tapi perhatikan hal-hal berikut berkenaan dengan pernyataan Tuhan Yesus mengenai pengampunan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama Tuhan Yesus menginginkan agar kita memiliki sikap yang suka mengampuni dan menolong mereka yang bersalah kepada kita daripada sikap yang membalas dendam atau membenci. Lalu yang kedua, pengampunan dan kerukunan kembali tidak dapat benar-benar terjadi sebelum orang yang bersalah itu mengakui tindakannya yang keliru dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya Tuhan Yesus tidak menunjuk kepada kesalahan yang sama yang dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga, bahwa kita harus rela, Bapak Ibu, untuk terus-menerus memberi pengampunan jikalau orang yang bersalah itu benar-benar bertobat. Pernyataan Tuhan Yesus mengenai mengampuni 7 kali sehari tidak dimaksudkan untuk membiarkan dosa yang terbiasa dilakukan terus-menerus berulang-ulang, bukan. Kristus Yesus juga tidak bermaksud bahwa orang percaya harus membiarkan seseorang untuk menganiaya atau berlaku kekejaman kepadanya selama waktu yang tidak terbatas, bukan itu juga maksudnya. Kristus Yesus juga tidak bermaksud bahwa orang percaya harus membiarkan seseorang untuk menganiaya atau berlaku kejam padanya selama waktu yang tidak terbatas. Sebaliknya, Tuhan mengajarkan bahwa kita harus memelihara suatu sikap yang selalu siap untuk menolong dan mengampuni orang yang bersalah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan pada perkataan Kristus menghindarkan kita dari lingkaran dendam. Soal mengampuni di sini adalah soal sikap, soal kerelaan, soal kemauan untuk mentaati perkataan-perkataan Tuhan. Karena ketika kita mau menuruti perkataan-perkataan Tuhan, bagi kita tidak perlu iman sebesar gunung untuk bisa mengampuni. Kita tidak membutuhkan iman yang luar biasa yang gagah perkasa, cukup iman sebesar biji sesawi. Ketika kita belajar taat kepada Tuhan yang mengatakan mengampuni tanpa batas waktu, mengampuni tanpa ada alasan atau kondisi tertentu, tapi mengampuni, benar-benar mengampuni, maka Tuhan akan senang dengan apa yang kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa lingkaran pengampunan itu harus ada di dalam kita, dan jangan biarkan lingkaran dendam yang mengikat kita menutupi anugerah Tuhan yang ada di dalam kita. Sekali lagi, mengampuni adalah bagian dari perintah Tuhan, dan ketika kita taat, kita mentaati perintah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa ketaatan kami bisa juga kami wujudkan dengan mengampuni saudara-saudara, rekan, sahabat, teman di sekitar kami yang mungkin melukai hati kami, mungkin melakukan kesalahan kepada kami tanpa batas waktu, tanpa batas maksimum atau minimum. Tapi biarlah kami belajar seperti Tuhan yang mengatakan pengampunan itu tidak ada batasnya. Tetapi kami mau belajar menuruti, mentaati perkataan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk peringatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman-teman dimanapun mereka berada, sehingga mereka bisa sama-sama menerima berkat seperti kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.